Dan kita melihat bagaimana Syekh Ahmad Khatib Sambas, kenapa di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah secara silsilahnya adalah Thariqah Qadiriyah, sedangkan ajaran Naqsyabandiyahnya itu ada, itu karena kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas ini aslinya pada Thariqat Qadiriyah, mengambil Thariqat Qadiriyah, selesai menjadi pangkat kemursyidhan, beliau izin kepada mursyidnya untuk mempelajari ajaran Naqsyabandiyah. Enggak langsung, walaupun beliau sudah sampai pada pangkat kemursyidhan, tapi tidak ujuk-ujuk. Beliau tetap kemudian minta izin kepada gurunya, ya. Lalu kemudian barulah beliau belajar Thariqah Naqsyabandiyah. Dan ini penting. Begitupun dengan amalan-amalan kita. Ketika kemudian kita sudah diberikan amalan yang luar biasa oleh guru mursyid kita, dan kemudian kita masih mencari kesana kemari, maka di sini belum ada keyakinan antara kita dengan mursyid kita. Apalagi kalau kemudian keyakinan itu hanya dilandaskan pada al-yaqinu bizzat, keyakinan yang hanya kemudian bergantung pada wujud, keyakinan yang hanya bergantung pada wujud. Artinya apa? Oh, kita meyakini kemursyidhan Pangarsa Abah ketika Abah masih hidup, kita meyakini kemursyidhan Pangarsa Abah ketika kita berjumpa dengan Pangarsa Abah. Ini al-yaqinu bizzat, dan ini adalah keyakinan yang paling lemah. Keyakinan dengan panca indera itu adalah keyakinan yang lemah. Inilah kenapa derajat kita di dalam masalah keimanan itu lebih tinggi daripada para sahabat Nabi. Setidaknya walaupun sahabat Nabi disebut radhiyallahu anhum wa radu'an, tapi secara tingkat keimanan, saya nggak ngomong kualitas, masalah tingkat, kita itu lebih tinggi daripada para sahabat. Dalilnya apa? Ketika kemudian Nabi merindukan kita, dan para sahabat kemudian menyebut, alasna ahbabuka, bukankah kami ini kekasihmu wahai Rasulullah? La bal antum ashabi, kalian itu sahabatku. Kenapa kemudian iman kita, bukankah kemudian iman kami lebih kuat? Naam, walakinna na'ishu bainakum. Betul, tapi kan aku hidup di tengah-tengah kalian. Sayati zamanan alladzina yu'minu bi wa lam yarawni. Akan datang suatu zaman yang kemudian mereka beriman kepadaku, tapi kemudian mereka belum pernah melihatku. Maka ini adalah penegasan dari Nabi bahwa keyakinan dengan panca indera itu adalah satu hal yang lemah. Tapi kemudian keyakinan yang paling tinggi adalah ketika kemudian keyakinan yang betul-betul diyakini dengan hati. Makanya kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami dalam masalah meyakini mursyid, dalam meyakini masalah kemursyidhan, beliau menyebutkan bahwa di antara hal yang harus dilakukan adalah menjadikan diri kita kal mayyit baina yadail ghasil, menjadikan diri kita ibarat seorang mayit di tangan orang yang sedang memandikan mayit. Kenapa harus begitu? Kira-kira mungkin di sini yang biasa jadi lebe, yang biasa mandiin jenazah, pernah nggak kejadiannya misalnya mandiin jenazah pejabat, ketika kepalanya dipegang mau dikeramasin, terus ditepuk tangannya, nggak boleh pegang kepala, kan nggak ada, pasrah, mau mohon maaf dibersihkan dari najis, nggak protes. Ada yang protes Pak? Nggak ada. Mayit kan begitu. Begitu juga kita dengan seorang mursyid. Keyakinan kita kepada seorang mursyid harus bagaimana seperti kita memposisikan diri kita seperti seorang mayit di tangan orang yang memandikan mayit. Karena kemudian yakin inilah yang akan mengantarkan kita pada tujuan. Keyakinan kita kepada seorang mursyid ini yang akan mengantarkan kita kepada tujuan.
Jadi jangan hanya kemudian berpikir bahwa yang mengantarkan kita kepada Allah itu mursyidnya. Mursyid itu tujuannya membimbing. Membimbing. Ibaratnya kalau orang kuliah bikin skripsi kan ada pembimbingnya. Tapi kalau lagi di sidang, ya di sidang. Pembimbingnya kadang nggak ngebelain. Lulus ya urusan sendiri. Begitu juga ketika kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mursyid itu hanya memberi bimbingan. Jalan ke sana kita dikasih tahu, tapi jalannya kemudian ya kita harus jalan, nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Yang pertama adabnya yakin. Yang kedua adabnya adalah tawadhu. Tawadhu. Jangan sampai kemudian ketika seseorang itu, nah ini kan yang dicontohkan Syekh Ahmad Kanji. Syekh Ahmad Kanji ini kan seorang ulama, ilmunya pasti juga sudah luar biasa. Tapi kemudian di antara adabnya beliau tawadhu. Ketika kemudian ada sesuatu beliau menyampaikan kepada gurunya. Dan ini bagian dari adab seorang murid kepada mursyid adalah tawadhu kepada mursyidnya. Jangan sampai kemudian merasa pintar ketika kemudian memposisikan diri sebagai murid. Makanya lihat bahasanya Pangersabah. Pangersabah itu kan selalu bahasanya bagaimana? Ketika misalnya ada orang bilang pengen belajar zikir, kata Pangersabah apa? Ada sami abah menuju diajar ini. Bukan hanya bahasa ketawaduan kepada seorang murid, tapi di sisi lain Pangersabah membahasakan diri untuk tawadhu kepada guru-gurunya. Jangan sampai hanya karena sudah mendapatkan pangkat yang tinggi di dalam thariqah, lalu kemudian hilang ketawadhuan itu. Hasilnya apa? Nah ini, disinilah mulai propaganda setan masuk. Rata-rata yang mudah digoda oleh setan itu bukan orang bodoh. Enak Pak orang bodoh mah. Digoda setan itu nggak dosa Pak, nggak bodoh. Orang nggak ngerti fikih digoda setan. Misalnya sholatnya harusnya batal, nggak dihitung, nggak bodoh, nggak tahu fikih. Tapi yang paling bahaya dari godaan setan itu adalah orang yang pinter. Karena dari pinter digoda setan akan merasa pinter. Hasilnya apa? Merasa tinggi. Selalu merasa paling utama, merasa paling pintar sendiri, merasa paling unggul sendiri. Bahkan naudzubillah, kadang, nah ini kejadiannya bukan di kita doang ya, saya nggak nyeritain di kita doang, banyak sekali. Ini dari zaman Syekh Asy'arani sudah menyebutkan bahwa di antara penyakitnya orang-orang thariqah itu adalah merasa tinggi. Dan inilah yang kemudian memunculkan thariqah-thariqah lainnya. Karena sudah merasa tinggi, akhirnya memisahkan diri, ngaku mursyid sendiri. Bukan hari ini doang, dari dulu udah banyak gitu. Makanya tidak usah heran